Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafidoh dari kelas S1172, NIM 2017-52-1348. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penilaian perusahaan. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian prestasi kerja menurut Utomo Triwidodo W. adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan, yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Standar kerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kerja menurut Modi dan Nur merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin pencapaian suatu dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Penilaian kinerja di PT Unilever Indonesia. Strategi dan rencana penilaian kinerja PT Unilever Indonesia Tbk. Kepemimpinan harga rendah. Dengan menjaga harga yang rendah dan rak-rak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian kembali persediaan yang melegenda, Walmart menjadi pemimpin bisnis secara di Amerika Serikat. Sistem milih Walmart mengirimkan pasaran atau barang dagang baru secara langsung kepada pemasok ketika pelanggan membayar pembelian mereka pada kasir. Terminal titik penjualan mencatat kode barang setiap barang yang melewati kasir dan mengirimkan transaksi pembelian langsung kepada komputer pusat Walmart. Komputer mengumpulkan pasangan dari semua toko Walmart dan mengirimkannya ke pemasok. Pemasok juga dapat mengakses data penjualan dan persediaan Walmart menggunakan teknologi web. Sistem ini mampu membuat Walmart mempertahankan biaya rendah sembari menyesuaikan persediaannya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Definisi produk. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan yang botol kaca, saset, botol kecil, dan masih banyak lagi kemasannya. Berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang beda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Misalnya dengan diadakannya perlombaan kepada masyarakat perbandingan antara produk Unilever dengan produk-produk pesaing lainnya. Menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan bahan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasokan kepada pemasok. Selain itu, Unilever juga melakukan tanya jawab kepada para konsumen dan membuat suara konsumen tempat para konsumen mengeluh. Program yang dilakukan PT Unilever Indonesia Tbk adalah program sosial
sosial masyarakat yang dilakukan brand-brand Unilever diantaranya kampanye cuci tangan dengan sabun, program edukasi kesehatan gigi dan mulut, program pelestarian makanan tradisional, program memerangi kelaparan dan membantu anak Indonesia yang kekurangan gizi. Dalam bidang korporasi, di bawah payung Yayasan Unilever Indonesia, Unilever menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam bidang program pemberdayaan masyarakat atau UKM, program edukasi kesehatan masyarakat, program lingkungan. Strategi pemasaran PT Unilever Indonesia. Dalam PT Unilever Indonesia, promosi yang dilakukan paling banyak melalui media elektronik. Namun dalam kehidupan sehari-hari, promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia tidak hanya lewat media elektronik, tetapi banyak juga melalui media cetak, sponsorship, mengadakan event-event yang memasukkan produk-produk dari PT Unilever seperti kaca Bango, Pepsodent, sampo partner, dan lain-lain. Karena jika promosi yang dilakukannya melalui media elektronik pada PT Unilever Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang optimal. Masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial yang beragam. Jika perusahaan tidak bisa menyentuh hati masyarakat semua kalangan, maka perusahaan tidak dapat berkembang pesat. Makna dari iklan yang ditawarkan oleh perusahaan juga bisa dipahami oleh berbagai kalangan. Karena iklan adalah salah satu cara promosi yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Kesimpulan, penilaian dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk mengetahui kinerja yang lemah, hasil yang baik dan bisa diterima juga harus diidentifikasi sehingga dapat dipakai oleh penilaian lainnya. Ada beberapa jenis penilaian kinerja, yaitu penilaian hanya oleh atasan, penilaian oleh kelompok dini, atasan dan atasannya lagi bersama-sama. Membahas kinerja dari bawahannya, yang dinilai penilaian melalui keputusan komite. Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan dan penilaian oleh bawah dan sejawat. Mengelola lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, organisasi, maupun pemerintah. Pencapaian PT Unilever Indonesia Tbk membuktikan bahwa sistem manajemen lingkungan tidak hanya membawa perubahan terhadap lingkungan alam sekitar, tetapi juga terhadap perusahaan dan menjadi motivasi bagi perusahaan lainnya untuk melakukan hal yang serupa atau bahkan lebih baik lagi. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.